Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar persamaan garis lurus. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari di video ini. Yang pertama, kita belajar menentukan garis, dan yang kedua, kita menentukan persamaan garis. Oke, selanjutnya mari kita pahami bagaimana bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, ada dua. Yang pertama adalah Y sama dengan MX plus C, dan yang kedua AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi, kalau ada dua bentuk seperti yang ada pada gambar ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, bagaimana menentukan gradien suatu garis? Jika bentuknya persamaan garisnya itu Y sama dengan MX plus C, maka di sini M itu adalah gradiennya. Tapi perlu kita pahami, gradien si M itu ketika Y-nya ini, koefisien dari Y-nya itu 1. Jadi kalau misalkan ada 2Y, ada 3Y, ada 4Y, ya nanti dijadikan Y dulu. Baru kita bisa menentukan gradiennya. Nah, notasi dari gradien itu kan M, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Jadi dapat kita garis bawahi persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, gradiennya itu adalah M. Ketika Y-nya koefisiennya 1. Kalau belum, ya dibuat ke dalam bentuk koefisien dari Y-nya itu 1. Dengan bentuk seperti ini. Kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, Y sama dengan 2X. Nah, di sini yang tidak ada apa? Yang tidak ada adalah konstantanya. Tidak ada ditambah apa atau dikurangi berapa, itu kan tidak ada. Jadi ini bentuknya hanya Y sama dengan MX. Nah, di sini kita tahu bahwa M-nya itu adalah 2. M itu yang ada di depannya X ya, atau koefisien dari X. Ketika Y-nya koefisiennya 1. Kemudian C-nya adalah 0, karena tidak ada. Dari sini, jadi kita bisa tuliskan gradiennya adalah 2. Contoh yang kedua. Sekarang bentuknya yang berbeda. Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Kita tahu M-nya berapa? Gradiennya berapa? Betul, gradiennya adalah negatif 3. C-nya berapa? C-nya yang paling belakang ini. Konstanta ini. C-nya yaitu 5. Betul sekali. Contoh selanjutnya. Nah, sekarang bentuknya ada pecahannya. Y sama dengan setengah X ditambah 8. Gradiennya berapa? Gradiennya yang ada di depan X atau koefisien dari X. Setengah. C-nya adalah 8. Jadi kita bisa tuliskan gradien dari persamaan garis di atas adalah setengah. Kemudian selanjutnya bentuk yang lain. 2Y sama dengan 4X dikurangi 8. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Di sini kan koefisien dari Y-nya itu adalah 2. Sedangkan persamaan umumnya, bentuk umum itu Y sama dengan MX plus C. Nah, terus langkahnya gimana? Nah, supaya jadi Y aja, sedangkan di sini 2, maka kita apakan? Kita bagi 2. Kalau ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Maka kedua ruasnya dibagi 2 supaya jadi Y saja. Oke, kita bagi 2. Semua dibagi 2. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Sehingga hasilnya Y sama dengan 4X dibagi 2, 2X. Kurangi ya dikurangi. 8 dibagi 2, 4. Dari sini kita tahu ternyata gradiennya itu adalah 2 dan konstantanya adalah negatif 4 seperti ini. Sudah paham ya? Oke, contoh selanjutnya.
Nah, sekarang kalau 3Y sama dengan X dikurangi 6, sama halnya dengan yang D tadi. Maka kedua ruas kita bagi berapa? 3. Kita bagi 3. 3Y dibagi 3 sama dengan X dibagi 3 dikurang 6 dibagi 3. Kita perkan 3. Sehingga Y sama dengan 1/3 X dikurangi 2. Gradiennya adalah 1/3. Konstantanya negatif 2. Jadi gradien itu ada pecahannya, ada bulat, seperti itu. Tidak melulu bilangannya bulat, tapi pecahan juga. Nah, sekarang kita mencari gradien jika bentuk persamaannya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan gradiennya? Kita bisa mencari gradiennya dengan cara negatif A per B atau min A per B gitu ya, boleh lah. Nah, A itu adalah koefisien dari X dan B itu adalah koefisien dari Z atau angka yang ada di depannya ini ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Di sini bentuk persamaan garisnya. Persamaan garisnya itu 3X ditambah 6Y dikurangi 10 sama dengan 0. Maka A-nya adalah 3, B-nya adalah 6. C-nya negatif 10. Maka gradiennya adalah, ingat, negatif. Ya ditulis negatif. A-nya berapa? 3 per B-nya berapa? 6. Sama dengan, kita bisa sederhanakan lagi sama-sama dibagi 3 sehingga negatif 1/2. Selanjutnya, 2X ditambah 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya 3, C-nya negatif 6. Nah, ingat ya, bentuknya ya dibuat seperti ini. Semua ada unsur X-nya, ada Y-nya, ada konstantannya di ruas kiri, yang di ruas kanan hanyalah 0. Jadi kalau menemukan soal bentuknya ada A, X tambah BY ditambah C, tapi masih sebagian ada di ruas kanan, ya silahkan bisa dipindah ke ruas kiri semua. Kembali lagi ke sini, A-nya tadi 2, B-nya 3, C-nya negatif 6, maka kita bisa mencari gradiennya adalah min A per B, yaitu negatif 2/3. Kemudian, contoh selanjutnya negatif 5X dikurangi 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya negatif 5, B-nya adalah negatif 2. Ingat tandanya yang ada di depannya angka ini. Nah, sehingga untuk mencari gradiennya adalah negatif. Negatif A-nya negatif 5 per B-nya negatif 2. Min per min ya jadi positif. Sehingga negatif ya tetap negatif. Ini jadi 5/2. Seperti ini. Kemudian negatif X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. A-nya negatif 1. Kalau tidak ada angkanya itu artinya 1 ya. Kalau di sini negatif X ya berarti negatif 1. B-nya berapa? B-nya 3. Sehingga negatif 1/3 sama dengan di sini ada min, di sini ada min jadi positif 1/3. Oke, selanjutnya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya singgung sedikit ya. Garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama. Sehingga kalau ada garis 1 dan garis 2, maka gradien 1 sama dengan gradien yang kedua. Oke, contoh yang pertama. Tentukan gradien garis L yang sejajar dengan garis X dikurangi 5Y ditambah 10 sama dengan 0. Oke, kita jawab. Langkah yang pertama gimana? Nah, yang akan kita cari adalah gradien garis L. Sedangkan garis L itu sejajar dengan garis yang disebutkan ini. Maka kita cari gradiennya ini dulu. Gradiennya berapa? Min A per B sama dengan negatif 1 per negatif 5 sama dengan 1/5.
Nah, karena sejajar maka gradien garis L itu ya sama, yaitu berapa? 1/5. Paham ya? Lanjutkan. Garis yang saling tegak lurus, maka gradiennya merupakan kebalikan dan lawannya. Cara ngapalinnya kan gitu, cara gampangnya. Kalau saling tegak lurus, ya kebalikan dan lawannya. Jadi, kalau seandainya kita bisa menggunakan ini, tidak perlu menggunakan rumus ini. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus ini tapi M1 dikali M2 sama dengan -1. Nah, tapi kan kita bisa menggunakan cara cepat aja. Contoh nih, tentukan gradien garis K yang tegak lurus dengan garis mana persamaannya? Y sama dengan 4X dikurangi 3. Tujuan kita adalah mencari gradien garis K, maka kita cari gradien dari garis yang disebutkan ini tadi. Gradiennya adalah berapa? 4. Nah, gradien garis K berarti gimana? Ingat, kebalikan dan lawan. Kebalikan dari 4 adalah 1/4, lawannya positif 1/4 adalah negatif 1/4. Sehingga gradien garis K adalah negatif 1/4. Nah, ini cara cepatnya. Tidak perlu menggunakan ini, nggak apa-apa. Ini kan cara cepatnya. Itu ya, tak ulangi lagi. Kebalikan dari 4 adalah 1/4. Lawan dari positif 1/4 adalah negatif 1/4. Sehingga inilah gradien yang kita cari. Next. Sekarang kita akan menentukan persamaan garis. Ini adalah bagian yang kedua. Nah, ada dua. Yang pertama, kondisinya jika diketahui melalui titik X1, Y1 dan gradien M, maka kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Kondisi yang kedua, jika persamaan garis itu melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka menggunakan rumus seperti ini. Nah, jadi ada dua rumus ya untuk mencari persamaan garis, tapi tergantung kondisinya. Yang diketahui yang mana? Kalau yang diketahui titik dan gradien menggunakan ini yang atas, kalau melalui dua titik menggunakan yang ini. Y dikurangi Y1 di per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 itu ya. Langsung ke soal yang pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A yaitu negatif 2,1 dan bergradien 3. Nah, kita kalau kondisinya seperti ini pakai rumus yang mana tadi? Yang atas atau yang bawah? Kita gunakan yang atas. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Ingat yang berubah adalah hanya X1 dan Y1-nya ini. Y ya tetap ditulis Y, X ya ditulis X. Gradiennya juga berubah. Nah, sehingga tinggal kita substitusikan Y-nya Y-nya 1, berarti di sini dikurangi 1, M-nya berapa? 3, X yo X, dikurangi ya dikurangi, X1-nya adalah negatif 2. Maka kita kurung seperti ini. Langkah selanjutnya, Y dikurangi 1 sama dengan 3 dikali X, min ketemu min jadi tambah 2. Kita kalikan ya, Y dikurangi 1 sama dengan 3X ditambah 6. Nah, di sini ada negatif 1. Supaya jadi Y aja, jadi bentuknya kan Y sama dengan MX, maka negatif 1-nya itu gimana? Nah, supaya hilang atau tidak ada negatif 1, kedua ruas kita tambah 1. Sehingga jadi Y sama dengan 3X ditambah 6 ditambah 1. Atau cara gampangnya negatif 1 dipindah ke kanan. Jadi tambah atau tandanya. Sehingga menjadi Y sama dengan 3X ditambah 7. Soal yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui
titik B dan titik C. Jadi ada 2 titik. Maka kita menggunakan rumus yang kedua. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Kita substitusikan. Nah, di sini Y-nya adalah paling gampang ya ini yang pertama, ini yang kedua kan. Maka Y1-nya adalah 3. Kemudian Y2-nya berapa? Negatif 1 dikurangi 3. X dikurangi X1-nya negatif 2, X2-nya adalah 4 dikurangi negatif 2. Indikator kita benar adalah di sini yang di belakang ini sama. Negatif 3 dikurangi negatif 2 dikurangi negatif 2. Ini indikator kita menghitungnya kalau teliti. Nah, tinggal kita selesaikan. Di sini jadi Y dikurangi 3 per negatif 4 ya. X ditambah 2 dibagi min ketemu min plus jadi 4 tambah 2, 6. Kita kali 6 dikali yang ini sama dengan negatif 4 dikali yang ada di sini. Ini ya. Kali silang. Sehingga 6Y dikurangi 18 sama dengan negatif 4X dikurangi 8. Nah, dijadiin di ruas kiri semua. Oke, sehingga 4X ditambah 6Y dikurangi 10 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan garisnya. Kalau bentuknya seperti ini, sudah selesai. Inilah yang kita cari. Soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis N yang melalui 6,3 dan tegak lurus dengan garis X ditambah 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, berarti gimana? Ini kan titik. Kalau ada satu, minimal ada 2 titik lah. Atau kalau diketahui 1 titik, kita harus tahu gradiennya. Maka kita cari gradiennya ini. Nah, gradiennya adalah berapa? Min A per B. Min 1/2 atau min setengah. Karena di sini kata-katanya itu yang dicari adalah garis N tegak lurus dengan garis ini tadi gradiennya negatif setengah, maka kalau N-nya tegak lurus maka dibalik dimenkan tuh. Maka kebalikannya dari kebalikannya 1/2 adalah 2, lawan dari negatif yaitu positif, sehingga 2. Nah, jadi kita punya gradien dan punya 1 titik. Maka menggunakan rumus yang atas tadi. Tinggal kita substitusikan. Y-nya kan 3 ya. Y1-nya. Kemudian X1-nya itu kan 6. Kita kalikan. Ya kan? Paham ya sampai sini? Sehingga Y dikurangi 3 sama dengan 2X dikurangi 12. Y sama dengan 2X dikurangi 12 ditambah 3. Y sama dengan 2X dikurangi 9. Ini adalah bentuk persamaan garisnya. Soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis K yang melalui 3, negatif 5 dan sejajar dengan garis X dikurangi 3Y dikurangi 8 sama dengan 0. Ingat ya, yang dicari adalah persamaan garis K. Sedangkan K itu sejajar dengan garis yang disebutkan itu. Maka langkah pertama adalah kita cari gradiennya dari si garis. Oke, kita cari gradiennya. Nah, gradiennya berapa itu? Negatif 1 per negatif 3 sama dengan 1/3. Karena bentuknya seperti ini kan menggunakan min A per B. Karena ini tuh sejajar, maka gradien K itu ya sama 1/3. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang atas tadi karena diketahui gradien dan 1 titik. Oke, kita substitusikan sehingga Y dikurangi Y1-nya negatif 5 sama dengan gradiennya 1/3 dikali X dikurangi X1-nya 3. Y min jadi plus ya, 5 sama dengan ini dikalikan 1/3 dikali X dikurangi 1/3 dikali 3. Y ditambah 5 sama dengan 1/3 X dikurangi, berapa ini? 1. Sehingga Y sama dengan 1/3 X dikurangi 1 dikurangi 5, supaya bentuknya Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan 1/3 X dikurangi 6. Inilah bentuk persamaan garis yang kita
cari tadi. Ini persamaan garis K-nya. Begitu ya. Sudah pahamkah?